News, apa kabarnya nih? Kali ini kita mau ngebahas perihal notaris nih. Nah, kita sekarang ada bersama dengan senior notaris dan calon notaris. Kira-kira apa sih yang mau kita ulik? Apa kabar Mbak Cika? Alhamdulillah baik. Mbak Rina apa kabar? Baik, Oke, alhamdulillah. Abang Denny sudah lama tidak bertemu, apa kabarnya? Sangat baik. Alhamdulillah. Kakak Igun? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Oh, luar biasa pada Baik. sehat-sehat semuanya, kelihatan dari mukanya pada berseri-seri nih. Nah, kita nih kepo nih ya. Banyak juga nih teman-teman Bengkulu pengen tahu nih Kak perihal. Kita namanya Kakak aja ya, biar kayak Iya. seumuran gitu Biar kan. kayak seumuran. Iya. Bunda. Mau tahu soal kenotariatan. Nah, kita ini kan masih calon ya Kakak ya. Iya. Boleh nggak sih dijelasin mungkin dari Kak Cika dulu nih. Kenapa alasannya memilih kuliah notaris? Iya. Milih kuliah notaris sih waktu pertama itu kayaknya notaris tuh lebih fleksibel gitu kan. Terus bisa bikin buka kantor sendiri. Oke. Terus saya kan cewek tuh, jadi kan bisa sekalian ngurus keluarga, anak, terus jadi juga bisa ngurus kantor gitu. Oke, ini kesibukannya nih sendiri kalau boleh tahu nih, denger-denger nih ini ya ada pekerjaan tersendiri. Enggak sih, kalau aku ya fokus ke notaris. Memang Iya. fokusnya tujuannya di Iya, notaris ya. Beda kan sama kayak Mbak Rina. Kalau Mbak Rina kan dia emang kerja di BUMN sambilan. Oke, nah Mbak Rini nih kenapa sih milih? Udah enak loh kerja di BUMN ya, tapi kenapa memilih masuk ke terjun ke dunia notaris ini kenapa? BUMN itu kan waktunya tuh nggak fleksibel Mbak. Jadi datang jam 7, pulang jam 5. Nah, jadi kalau notaris kan seperti kata Mbak Cika lebih fleksibel. Terus prestis notaris itu. Notaris itu pejabat yang diangkat, pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Beda dengan PNS, pejabat publik gitu kan. Nah, notaris itu kepanjangan tangan dari pemerintah untuk membuat akta yang sah di mata hukum. Terus minim resiko, beda dengan pengacara. Minim resiko dalam artian tidak berhadapan dengan konflik yang harus dimenangkan. Oke. Pengacara kan harus memenangkan, notaris itu netral dan minim resiko. Oke, itu salah satu alasan nih kenapa Iya. memilih jadi notaris Notaris aja aja. gitu. Kalau Kak Igun sendiri nih dengar-dengar YouTuber ya? Kok mau sih jadi Udah vakum sementara karena faktor Umur. bukan umur, Astagfirullahaladzim. Karena orang tua menuntut untuk ke jalan yang lebih lurus lagi. Oke, berarti ini salah satu bukan keinginan ya, ini tuntutan dari orang tua. Benar sekali. tapi Saya tetap tonton dijalani, ini. tapi alhamdulillah berkat ada Bang Denny. Jadi Oke, ada dituntut support ke lebih sistemnya baik, ya. seperti Makasih, itu. Bang Denny. Oke, jadi beberapa alasan ini memang dari pribadi dan juga dari ada tekanan dari orang tua, bukan tekanan ya, tapi harus mengikuti nih Iya. apa yang menjadi keinginan orang tua. Kemudian ini bisa nggak sih diceritain gimana sih proses kakak-kakak ini untuk fight dalam kenotariasan, karena kan kalau dilihat kan notaris ini kan banyak ininya apa namanya, kalau kita harus magangnya Iya. udah berapa bulan, ujiannya banyak Iya, banget, banyak. itu lumayan pusing kan, malah lagi kita kan ada pekerjaan Iya, masing-masing, benar. mungkin ibu rumah tangga Iya. dan segala macam. Ini gimana cara kita balancein untuk notaris, pekerjaan, rumah, itu gimana nih? Boleh mungkin dari Mbak Rina dulu. Kalau saya sih harus bagi waktu yang pasti ya Mbak ya, antara kerjaan dan magang, apalagi kalau magang ya. Belum lagi magang itu juga bertahap di notaris. 6 bulan pertama kita jahit gitu, garis. Iya. 6 bulan berikutnya ngedrap. 6 bulan berikutnya baru ketemu klien. Belum lagi kita ngebantu klien kalau ada permasalahan, misalnya NPWP-nya kita arahkan untuk pembuatannya. Iya. Terus kalau untuk CP seperti pengarahan untuk jenis usaha segala macem. Nah, terus untuk saya sendiri yang karena saya bekerja kan Mbak, belum lagi magang Iya. mabar bersama kadang-kadang bertepatan di akhir bulan, dimana saya juga sibuk banget gitu ya, saya sendiri. Ujian mabar itu, nah itu sih kendala-kendala seperti itu yang pasti ada, tapi tetap semangat karena memang pengen jadi notaris. Memang keinginan, jadi Memang apapun keinginan. terjang aja lah gitu ya. Iya. Semua untuk demi cita-cita gitu. Nah, kalau untuk Kak Igun sendiri ini seperti apa nih? Memang karena tadi kan katanya tuntutan dari orang tua. Ada nggak sih keluh kesahnya? Pasti banyak kalau untuk keluh kesahnya ya. Untuk saat ini tidak ada keluh kesah karena memang sudah menjalin dengan ikhlas. Alhamdulillah. Dan sudah mendapat Hidayah dari Allah untuk Oke. ya lurus ke sini Mbak. Itu sih Mbak. Jadi fokus. apapun
karena belum ada tanggungan juga kan. Tanggungan apa? Banyak bang, maksudnya ya belum berkeluarga dan lain. Ya, jadi fokusnya bisa tujuannya fokus, ya. satu. Kalau Mbak sendiri seperti apa nih? Proses perjalanan panjangnya ini di kalikunya nih sampai di titik ini mungkin. Berat sih dari awal, kayak kita harus magang 2 tahun, terus setiap semester per 6 bulan kita harus ujian. Iya benar. Jadi ya kita harus pinter-pinter bagi waktu kan. Ya paling belajar lagi. Belajar lagi. Biar lulus ke tahap demi tahapnya kan. Oke, jadi proses step by step lah ya, kita pelan-pelan aja yang penting pasti Ya, gitu. Nah, kalau dari Bang Dini sendiri nih melihat kakak-kakak ini perjuangannya sendiri sebagai notaris, ada nggak sih tips dan trik juga dari Abang untuk dibagikan ke mereka nih? Iya, terima kasih Cindy. Sebenarnya kan mereka ini kan sudah berat dari mulai menempuh pendidikan, magister kenotariatan, kemudian ada juga kewajiban untuk mengikuti seminar-seminar poin, terus ada juga ketentuan mereka harus mengikuti magang di kantor notaris selama 2 tahun ya. Ini saya jelaskan dulu ya Mbak Cindy. Kemudian ada ketentuan baru sekarang, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah juga membuat ketentuan bahwasannya ada magang 6 bulan di kantor PPAT yang juga notabene-nya kan kantor notaris itu. Terus ada magang di BPN selama 6 bulan ya kan, itu sudah 1 tahun menghabiskan waktu. Terus belum lagi nanti mereka harus mengikuti ujian kode etik di Kemenkumham RI bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia. Jadi kalau dijelaskan satu-satu memang panjang perjuangan mereka untuk menjadi notaris ini, dimulai dari S2-nya ya, karena standar pendidikan itu S2 harus notaris. Kenapa S2? Karena ini profesi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab di bidang hukum yang sangat berat. Nah, kebetulan yang magang di kantor saya kan Igun nih. Iya. Nah, kalau yang lain ini magang di notaris Ibu Juli, ini magang di Ibu Tina. Nah, ya kan. Nah, kalau Igun saya tahu persis ya semangatnya atau animonya untuk melaksanakan magang di kantor notaris atau di kantor PPAT itu luar biasa. Cuman ada tip yang akan saya berikan ketika calon notaris akan melaksanakan magang di kantor notaris. Ya, nggak harus tiap hari magang di kantor notaris itu, bisa selang waktu, ya kan, disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Kalau ada yang bekerja, kebanyakan kan kawan-kawan calon notaris ini kan mereka bekerja di instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Nah, tinggal diatur aja waktunya. Cuman harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kantor notaris tempat wadah dia untuk magang itu menjadi tempat untuk hanya sekedar mendapatkan surat keterangan magang. Karena akan rugi sekali ketika mereka melaksanakan aplikasi keilmuan ketika mereka menjadi notaris nanti. Mereka tidak akan dapat apa-apa karena ladang ilmu yang sebenarnya itu di kantor notaris, bukan di bangku kuliah. Mungkin itu Mbak Cindy. Oke, baik. Jadi memang jangan sampai nanti setelah capek-capek melalui proses yang panjang ini malah sia-sia jadinya ya. Kan agak lumayan juga buang-buang waktu dan tenaga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Igun, boleh nggak sih dijelasin sedikit apa sih job desk kakak di saat magang saat ini? Jelasin. Kalau job desk lumayan banyak ya, karena kan di sana juga ada magang lagi, 2 lagi, nggak bisa disebutkan namanya. Iya. Jadi ya saling bantu. Oh bang, jadi saling bantu-membantu lah. Tapi karena berhubung yang 2 itu mungkin ada kesibukan tersendiri, jadi ya saya yang menutupi pekerjaan seperti banyak sih mbak, seperti untuk print minuta akta, dijahit, digaris, di scan PDF untuk dibuatkan SK dan lain-lain, buat NPWP, WSS, dan masih banyak sih mbak. Saya takut nggak cukup waktunya untuk gitu. itu. Pernah salah ngejit akta nggak nih? Sering mbak. Untung berkat Bang Denny orangnya membimbing. Itu yang saya Bang Denny luar biasa mbak. Kalau yang lain mungkin kita nggak tahu, mungkin dimarah atau kalau Bang Denny
ya Allah Gun, kok bisa gitu, dibimbing Mbak, ini luar biasa Bun ini. Terima kasih Bang ini bimbingannya. Oke, jadi nggak dimarahin ya, Nggak, tapi luar biasa. dibicarakan Dibimbing. baik-baik, dibentuk Tuntun seperti apa ini, ya. dituntun apa yang baik dan benar. Nah, kalau untuk Mbak Rina sama Mbak Cika sendiri nih, kan udah lama nih kita magang ya. Ada nggak sih kita ada sempat ketemu mungkin klien-klien yang menurut kita ini bakal jadi pelajaran nih, bisa ada poin-poin yang diambil gitu. Kalau biasanya mungkin ada, kalau biasa kan kita naruh sendiri, mungkin job desk-nya ngejahit akta, menggaris seperti itu, atau ada pengalaman-pengalaman yang membuat kalian tuh kayak, oh ini penting deh gitu, ini bisa nih untuk kedepannya. Mungkin Mbak Rina dulu ada? Iya. Jadi sebagai notaris kita harus bisa melihat gestur nasabah ya, tingkah lakunya, gerakan badannya, mata gitu. Apakah memang benar-benar ini akta yang memang sungguh-sungguh dia buat, Iya. tidak bermaksud lain. Dan sebagai notaris kita juga berhak untuk menolak akta itu kalau bertentangan dengan peraturan jabatan notaris, Iya. undang-undang, bahkan kode etik notaris gitu. Jadi, ada sih pernah ada beberapa hal yang bisa diambil ya, poin-poin penting itu setiap Iya. hari, karena kita kan bertemu terus itu kan Iya. setiap harinya, walaupun memang enggak signifikan seperti itu. Kalau Mbak Cika sendiri seperti apa? Sama aja atau ada hal lainnya nih? Ada sih kayak pengalaman nih kan, kalau setiap klien itu kan beda-beda tuh kan, orang ada yang santai ya udah Iya. manut aja kan, udah dijelasin gini-gini, ada juga yang sangat apa tuh kritis, jadi ini ditanyain sampai saksinya ini mana saksinya, dia bilang kan itu kan, jadi kita harus benar-benar apa ya, detail gitu Iya, kan. Jadi ya gitu, banyak sih sebenarnya. Yang penting itu harus teliti dan detail. Iya. Ya, jadi jangan sampai salah ini. Jangan salah. Oke. Nah, kalau dari untuk Bang Dini sendiri ada nggak sih tips yang harus dihindari nih dari kakak-kakak sekalian supaya lebih hati-hati lagi tadi selain teliti dan Ya, sebenarnya mereka ini kan dimasukkan sebagai saksi ketika mereka magang di kantor notaris. Ada beberapa puluh akta, mereka harus Jadi saksi. berperan sebagai saksi di akta notaris, di minutannya. Jadi mereka harus wajib menyaksikan proses mulai dari menghadapi tamu, terus proses menjelaskan akta atau membacakan akta dengan para pihak, terus dilanjut juga dengan proses penandatanganan minuta sama mengeluarkan salinan. Mereka ikut berproses pada saat magang di kantor notaris itu kalau magang yang sesungguhnya. Iya. Cuman kritik saya sedikit, mungkin ya karena kesibukan masing-masing yang calon notaris ini, jadi kadang magangnya itu nggak terlalu efektif. Cuman kalau yang di sebelah saya ini ya kan, ini efektif magangnya 24 jam mungkin ya. Kalau saya hitung itu ya kan. Effort. Nah, kebanyakan kawan-kawan calon notaris ini tidak terlalu aktif untuk magang di kantor notaris. Saya tidak bisa sebutkan alasannya apa, cuman akan menimbulkan nanti ya kan kerugian tertentu ketika mereka akan menganalisa akta-akta yang akan dibuatnya kayak gitu. Karena akta itu tidak hanya berdasarkan konsep, namun juga butuh analisa untuk menjadi sebuah akta, ya kan? Seperti saya bilang tadi, sesungguhnya ilmu yang sebenarnya itu magang di kantor notaris, ya kan? Magang di kantor notaris. Kalau di kuliah MKN ya kan, ya teoritis ya sifatnya kayak gitu, keilmuan. Kalau yang praktek sesungguhnya untuk menjadi profesional itu ya di kantor notaris. Kan efektif tuh 2 tahun magangnya, 1 tahun yang PPAT. Masa bolos-bolos Iya. magangnya ya kan nggak sempurna, nggak sempurna. ilmunya. Oke. Nah, kakak-kakak ini kan udah magang sekitar hampir 2 tahunan Iya. ya. Pasti udah tergabung dong dalam namanya organisasi ya. Kita kan juga ada organisasi notaris dan IPAT. Nah, ada istilah yang namanya ALB, anggota luar biasa. Mungkin bisa dijelasin nggak sih apa sih itu ALB, kemudian bagaimana sih proses untuk kita masuk dalam organisasi itu? Mungkin bisa Kak Cika nih untuk menjelaskan. ALB itu kita masuknya setelah kita uji tuh setelah lulus wisuda S2. Jadi kita harus tes, itu namanya tes ALB, anggota luar biasa. Setelah kita tes udah dapat hasilnya, udah lulus, kita udah resmi dong jadi anggota luar biasa. Iya. Jadi udah jadi anggota luar biasa, kita harus itu mulai magang, ngelewatin magang, terus magang bersama sampai kita ujian.
waktu kita udah ujian kode etik, terus udah lulus dong jadi notaris, itu otomatis udah jadi anggota luar biasa. Oh, jadinya anggota luar biasa. Iya. Terus ada prosesnya lagi berarti ya Iya. sebelum nantinya menjadi anggota sah nih. Iya. Anggota biasa. Seperti itu. Boleh dijelasin nggak nih waktu proses untuk dapat gelar ALB sendiri ini ada lika-liku kah mungkin dari Mbak Rina? Belajar dong pastinya, karena kan ada tes ujian ya, ya. ada ujiannya. Dan harus lulus, Oke. nggak gampang juga, jadi harus lulus. Setelah itu baru kita dikasih apa? Kayak sertifikat dan harus mendaftar, ada situsnya gitu. Oke, berarti menjadi ini anggota. balik lagi kayak masa sekolah ya, belajar Iya. lagi. Oke. Nah, kalau untuk prosesnya tadi itu kan sempat ada ujian Iya. tadi ya. Mungkin kendalanya lagi nih apakah ada di soalnya atau seperti apa? Kak Igun mungkin bisa dijelasin. Kendala untuk Soal tes ALB kemarin. Ya, itu soal tesnya. seperti Sama Bang. Oh iya, kebetulan kemarin kan ujian ALB-nya sama Oke. Kando Deni Yohanes. Jadi alhamdulillah hampir tidak lulus, tapi tidak bukan lulus. Kando Deni Yohanes yang membimbing lagi, ini yang perlu dicatat. Deni Yohanes membimbing. Dia membimbing untuk ayo kamu bisa, kamu coba belajar lagi, pelajari lagi. Dan alhamdulillah bisa lulus walaupun standar Bang ya. Penting bisa lulus. Alhamdulillah. Sebenarnya untuk ujian sendiri ini penting nggak sih Pak Denny? Sangat penting karena itu ada di ketentuan peraturan Ikatan Notaris Indonesia. Dalam peraturan Ikatan Notaris Indonesia itu sebelum mereka diterima untuk menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia, mereka harus ujian ALB, anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Itu biasanya tiap Per 3 bulan. per 3 bulan ya, itu ada berbarengan dengan magang mereka sama-sama dengan notaris lain yang magang di masing-masing kantor notaris. Jadi maber namanya itu, magang bersama. Jadi ada standarnya, ada standar soalnya, standar tim pengujinya, ya kan. Terus didaftarkan ke pengurus pusat. Ini untuk apa? Mereka dijadikan ALB dulu, ya kan? Biar mereka ini punya komitmen untuk menjadi notaris, ya kan? Karena jadi diterima sebagai calon anggota. Ya ke depan itu mereka diharapkan dapat menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia yang baik, benar, dan sesuai dengan peraturan perkumpulan, gitu Mbak. Oke. Nah, Bang, ada yang mau aku tanyain ini kan tadinya ada ujian ya sebelum ALB tadi. Boleh nggak sih dikasih kisi-kisinya nih? Apa sih isi dalam ujian itu yang biasanya diujiankan dalam ujiannya? Supaya tahu juga teman-teman yang mungkin mau mencalonkan diri sebagai notaris. Iya, biasanya kan ujiannya itu ada tim ya yang buat. Biasanya kalau ujian anggota luar biasa Ikatan Notaris itu tentang struktur organisasi. Ya kan, ya walaupun mereka kadang belum sepenuhnya paham, cuman kita kenalkan dulu soal-soal itu dengan struktur organisasi, misal mulai dari di pusat namanya pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, di provinsi itu pengurus wilayah, kemudian di daerah namanya pengurus daerah, tergantung daerahnya, tergantung daerah masing-masing ya. Terus kita kenalkan juga tugas ketua umum itu apa, tugas ketua pengwil itu apa, terus tugas ketua pengda itu apa, ya keterkaitannya dengan tugas tanggung jawab organisasi, struktur organisasi. Intinya kalau di ALB itu kita lebih tekankan bahwasannya organisasi ini melindungi dan mengayomi anggota. Nah, di situ dimasukkan juga etika ketika nanti menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia. Terus dikenalkan juga dengan lembaga-lembaga non struktur organisasi, misalnya lembaga MPD, Majelis Pengawas Daerah Notaris, kemudian Majelis Kehormatan Notaris, ya kan juga dikenalkan seperti itu. Jadi lebih kepada struktur organisasi dan lembaga fungsional kenotarisan yang di bawah naungan Ikatan Notaris Indonesia. Jadi sebelum masuk harus sudah mengerti dulu nih dasar-dasarnya seperti apa Ya, ya. mereka harus belajar karena ada bukunya itu. Iya. Oke, ini berapa persentase sih yang diambil supaya teman-teman kakak-kakak ini bisa jadi ALB, lulus ALB? Yang nggak lulus ada.
Nggak lulus. Iya, biasanya tergantung daerah masing-masing. Kadang dikasih dispensasi untuk hair kembali atau ujian kembali di waktu yang berbeda, cuman bukan dalam periode yang sama. Oke. Ya kan? Nah, itu biasanya tergantung tim pengujinya masing-masing. Biasanya C lulus, Oke. ya kan? 60 lulus nilainya. Berarti ini persentasenya, ini kan tadi ada ujian dan sebagainya Iya, ya. Ini dari nilai ujiannya sendiri ini berapa persentasenya yang bakal ditambahkan dengan magang dan lain-lain supaya bisa lulus ini, Bang? Enggak, itu terpisah. Oh, terpisah ya. Mbak Cindy, Oke. antara ALB dengan magang bersama kan ada satu magang maber 1, maber 2, maber 3, maber 4 tuh, ya kan? Terus ada ujian kode etik lagi, itu terpisah. Satu hal yang terpisah. Makanya jenjangnya itu panjang. Panjang. Jadi ALB dulu magang by di kantor step. notaris, ikut maber, ikut ujian kode etik, ya kan? Seperti itu. Oke, nah ini dengar juga kan ada peraturan baru yang harus mewajibkan juga masuk ke ALB IPAT. Ini IPAT. udah pada masuk belum nih kira-kira? Sudah. Sudah. Bisa dijelaskan nggak? Ini prosesnya sama nggak dengan ALB notaris atau ada perbedaan mungkin Mbak Cika atau Mbak Rina? Mungkin? Kalau ALB dari IPAT sih beda sama ALB dari notaris. Kalau ALB IPAT itu kita harus daftar dulu ke websitenya IPAT pusat. Terus kita harus nggak ada ujian. Kita harus ikutin namanya pendidikan Dasar. dasar 1 dan 2. Diklasan. Diklaksar namanya itu, Diklaksar 1 dan 2 dan kode kode etik. etik. Jadi itu kita kayak saya kan dulu waktu ikut Diklaksar itu lagi COVID tuh, jadi kan Zoom. Kalau sekarang kan Online udah ya. online. Kalau sekarang sih udah tatap muka gitu. Oh ya, jadi beda ya dengan Iya. yang ALB notaris ya. benar. Kalau dilihat ini mana nih yang cukup berat antara ALB IPAT dengan ALB notaris ini prosesnya? Notaris sih. Notaris ya. Masih panjang. Kalau Mbak Rina mungkin IPAT atau notaris? Kalau di notaris sih ada ujiannya. Notaris ya. Kalau Kak Igun ini yang paling berat yang mana? Notaris Mbak, karena Notaris ujiannya semua yang ya, buat- karena Banyak. ujiannya yang banyak Iya, ya. kalau PPAT kan cuma 1 doang Iya. ujian. Oke, nah kakak-kakak ini udah terfikirkan belum sih nanti setelah sah jadi notaris kan pasti banyak rintangan ya. Sudah terfikirkan belum nih apakah saya sudah siap untuk melewati rintangan tersebut seperti itu? Mungkin Kak Rina boleh. Insya Allah siap sih. Kendala-kendalanya kan mungkin seperti jarang on time, tepat waktu ya. Yang udah tuh pemberkasan, pelaporan, kan kita ada laporan tuh. Laporan baik mau PPAT maupun notaris setiap bulan dan ada tahunan. Nah, gitu. Mesti siap dan harus Pasti siap. udah siap sepak Iya. terjangnya udah. Banyak-banyak sharing juga, sharing Oke. kan sama karyawan notaris ataupun senior-senior. Itu. Nah, Mbak ini kan Banyak-banyak. kalau misalkan nih kakak-kakaknya udah sah jadi notaris dengan background kita yang mungkin kerja di BUMN, vakum dari YouTuber atau mungkin pekerja rumah tangga ini Masih. sudah siap belum sih berfokus untuk ke notaris dan melepaskan posisi yang sekarang atau kayaknya masih balance nih antara dua-duanya? Kak Rina mungkin? Masih balance. Masih balance ya, walaupun Nanti sudah jadi sah notaris. butuh berapa tahun lagi lah, 1 atau 2 tahun lagi. Untuk bisa fokus. Kalau Kak Igun ini Sudah fokus Mbak. sudah fokus Karena ya, jadi sudah Nggak ada tanggungan lah. Nggak ada tanggungan sih lebih gede. Anak bujang. anakku jadi yang itunya ditinggalin kita Tinggal fokusnya dulu. ke notaris Yang ya. positif aja sekarang Mbak. Dari Bang Dini nih bisa nggak dikasih sedikit motivasi atau harapannya untuk kakak-kakaknya ini seperti apa ke depannya? Ya, ke depan saya harapkan ya sebagai ujung tombak organisasi di daerah ya, pengurus daerah itu berkepentingan untuk mengkedepankan calon-calon notaris ini biar berkualitas ketika mereka magang di kantor notaris Ya. atau ada magang PPAT tadi, baik di BPN ataupun di kantor PPAT. Nah, kenapa? Karena ilmu di bangku kuliah ketika mereka MKN, Magister Kenotariatan, itu gelarnya ya, itu akan berbeda ketika mereka melakukan praktek keprofesionalan sebagai seorang notaris. Akan sangat jauh berbeda karena akan menghadapi figur-figur orang yang akan membuat akta dengan mereka yang tidak semuanya sama dengan sifat dan karakter kita. Ya, Ya kan, kadang ada klien yang datang itu mempertanyakan hal-hal
yang secara hukum tidak masuk akal, tetap harus kita ladeni semaksimal mungkin. Terus kadang kita sudah bekerja secara baik dan benar, ya kan, kita masih digugat, Komplain. dilaporkan orang ke penegak hukum. Karena apa? Karena mungkin saja akta yang dibuat itu tidak sepenuhnya memenuhi kepuasan para pihak. Nah, itu harus diantisipasi oleh kawan-kawan calon notaris. Lihatlah, ya kan, bagaimana notaris-notaris yang menjadi tempat mereka magang itu bekerjanya seperti apa, ya kan, profesionalnya seperti apa, dan melayani publik seperti apa. Mungkin seperti itu, Mbak Cindy. Boleh diutarakan mungkin harapannya satu-satu dari Mbak Cika, Mbak Rina, dan Kak Igun ke depannya seperti apa? Mbak ntar dulu ya, Mbak, mau dipikirin dulu. Oke. Mungkin Kak Igun udah ada harapannya ke depan seperti apa? Notaris yang bagi. Ya, harapannya salah satu yang disebutkan oleh Kando Denianes, bahwa jadi notaris yang baik dan patuh terhadap peraturan sih. Itu aja. Jangan melanggar, jangan melenceng itu aja. Saya tambahin sedikit. Ya, Sebenarnya boleh. Gun ini kelemahannya cuma satu ya kan, contoh ya yang magang ini ya di kantor saya ya, kelemahannya datangnya siang. Oke, nggak on Ya kan? time ya. Itu contoh kecil Harus ya. belajar on Cuman time. itu terkait karakter ya. Iya. Cuman kalau datangnya lebih pagi, mungkin lebih banyak ilmu yang akan didapat. Dapat, oke. Jadi Kalau ada pagi. itu Siapa? agak sentilan dikit ya Kak Igun Iya. ya. Udah kode tuh, besok udah mulai datang jam 8 pagi. 7. Oh iya, 7. Mungkin Mbak Rina harapannya ke depannya seperti apa? Amanah ya pastinya, amanah, kita dipercaya klien, loyal kepada staf, gitu, karyawan, integritas tinggi, dijunjung. Terus kalau bisa saya akan coba lebih fleksibel waktunya, on time gitu kan, biar nggak ditunggu-tunggu sama klien. Dan yang pasti banyak duit. Banyak duit ya. Dari Mbak Cika harapannya terakhir terus sebagai penutup. Harapannya apa ya? Ya udah Udah nggak dijabarkan semua ya. Jadi Nah, tetap yang pakai. penting sih tetap berpacu pada undang-undang. Udah. Oke, jangan sampai menyeleweng. Iya. Itu aja. Udah jadi satu paket aja. Iya. Nah, teman-teman, itu dia nih obrolan kita bersama calon notaris dan senior notaris nih. Siapa tahu nih teman-teman yang udah tahu bagaimana prosesnya mau menjadi notaris, itu makan banyak waktu ya teman-teman, tapi itu tadi ya harus teguh pendirian juga dan harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai nih. Itu aja dari kita. Aku Cindy, Mbak Cika, Mbak Rina, Bang Denny, dan Kak Igun pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Masya Allah.